Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Harjono, Sarjana Teknik Magister Engineer selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Informatika, dan teman-teman program studi Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya adalah Habibul Al-Faruq. Saya memiliki NIM 17030400047, ingin memberikan sebuah presentasi yang berjudul Implementasi Search Engine Optimization atau SEO-friendly terhadap evergreen content untuk meningkatkan traffic website Indonesia Istimewa melalui Google Search Engine. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan begitu masif tidak bisa dihindari oleh siapa saja. Salah satunya membuat persaingan di search engine atau mesin pencari semakin ketat dalam kaitannya penerapan dengan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah website pada mesin pencari. Menurut laporan dari VeriSign per tahun 2019, data domain terdaftar sebanyak 362 juta domain yang menggunakan TLD atau top level domain, di mana 145 juta diantaranya menggunakan domain.com. Search Engine Optimization atau SEO sendiri telah menjadi familiar pada 5 tahun kebelakang karena keberadaan dari SEO tersebut mampu mendongkrak traffic secara organik melalui search engine. Bahkan industri atau perusahaan saat ini membutuhkan seorang pakar atau expert di bidang SEO yang dinamakan dengan SEO spesialis untuk membantu mengembangkan visibilitas sebuah brand image, industri, atau perusahaan agar lebih dikenal oleh khalayak ramai. Tujuan dari adanya Search Engine Optimization atau SEO ini adalah untuk mendapatkan peringkat terbaik di mesin pencari, salah satunya adalah mesin pencari Google. Kegiatan SEO kian kompleks di mana algoritma mesin pencari yang selalu berubah, di mana Google selalu melakukan update algoritma. Yang terbaru adalah algoritma BERT. Tidak hanya algoritma BERT saja, melainkan juga EIT dan YMYL yang mengacu pada Google Search Quality Rater Guideline yang di dalamnya dibahas setidaknya ada 200 faktor penentu keberhasilan SEO di mesin pencari. SEO membantu relevansi sebaik mungkin sehingga apa yang dicari oleh pengguna di mesin pencari benar-benar membantu apa yang dicari oleh pengguna, membantu permasalahan yang dicari oleh pengguna. Disinilah peran penting SEO mengacu pada standar human friendly. Search engine atau mesin pencari merupakan sebuah program komputer yang didesain secara khusus untuk mencari informasi atau konten yang terdapat di dalam internet. Mesin pencari yang biasa digunakan oleh kebanyakan pengguna adalah Google, dan beberapa contoh lain selain Google adalah Ask, Bing, DuckDuckGo, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah SEO. SEO menurut Surahman merupakan singkatan dari Search Engine Optimization, yang mana merupakan serangkaian teknik yang dilakukan agar website dapat dengan mudah diketemukan oleh pencari informasi melalui search engine atau mesin pencari, dalam hal ini Google. Dalam kegiatan penerapan atau implementasi SEO sendiri terdapat dua jenis atau dua macam SEO. Yang pertama adalah SEO on page atau SEO di dalam halaman atau website itu sendiri, dan yang kedua adalah SEO off page atau SEO di luar halaman atau website. Yang selanjutnya adalah SERP. SERP adalah singkatan dari Search Engine Result Page yang mengacu pada daftar halaman yang ditampilkan oleh mesin pencari atau search engine guna menampilkan informasi terkait berdasarkan dengan kata kunci atau keyword atau query tertentu yang diketik atau dicari oleh pengguna di mesin pencari. Selanjutnya ada bounce rate. Bounce rate yang dalam bahasa Indonesia artinya rasio pentalan adalah persentase pengunjung yang meninggalkan suatu halaman web atau website tanpa mengambil sebuah action atau tindakan tertentu seperti melakukan klik, melakukan isi formulir, subscribe newsletter, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada CTR atau click-through rate, yang merupakan persentase pengguna melakukan klik terhadap website atau iklan dari jumlah total pengguna yang melihatnya. Konsep dari CTR ini adalah jumlah klik dibagi dengan seluruh tayangan.
Ada pula website atau situs web yang merupakan kumpulan dari sebuah laman web yang saling terkait atau saling berhubungan satu sama lain yang berisikan informasi bisa diakses melalui homepage atau halaman depan atau beranda menggunakan browser dan jaringan internet. Website sendiri terdiri atas 6 macam, di mana yang pertama adalah company profile, yang kedua government, yang ketiga adalah e-commerce, yang keempat archive, yang kelima news, dan yang terakhir adalah blog. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada tahapan kali ini menggunakan observasi, yakni mengetahui secara langsung dengan mengamati pengukuran kata kunci Dogipark di mesin pencari Google. Tahap persiapan untuk menganalisis kata kunci atau keyword Dogipark menggunakan tools yang bernama Google Trends dan Google Keyword Planner untuk mengetahui efektivitas dan visibilitas dari kata kunci tersebut. Yang selanjutnya adalah mengeksekusi kata kunci yang telah didapat tersebut, yakni Dogipark, untuk dijadikan sebuah artikel yang bersifat evergreen content. Di dalam data Google Trends setahun belakangan, masih banyak orang yang mencari Dogipark Waterboom Indrapura dengan menggunakan kata kunci target, yakni Dogipark. Sementara itu, terlihat beberapa ide kata kunci yang tertampil di dalam Google Keyword Planner pencarian di mesin pencari Google dengan kata kunci Dogipark memiliki penelusuran bulanan rata-rata antara 100 hingga 1000 pencarian dengan memiliki tingkat persaingan atau kompetisi yang rendah. Terlihat pergerakan peningkatan walau tidak begitu cepat namun signifikan. Hal tersebut karena beberapa artikel, salah satunya artikel Dogipark Waterboom Indrapura, mendominasi posisi puncak mesin pencari Google selama beberapa bulan ke belakang. Pelaporan menggunakan tools Google Analytics artikel Dogipark Waterboom Indrapura per tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 memiliki persentase 85,98% dengan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengunjung di halaman tersebut adalah 2 menit 27 detik. Bounce rate atau persentase 85% tadi terbilang tinggi, namun mengapa masih bisa memuncaki peringkat di SERP? Jawabannya, artikel tersebut lebih unik, lebih fresh, dan mungkin kompetitor memiliki nilai bounce rate yang lebih tinggi dari 85%. Artikel Dogipark Waterboom Indrapura mendapat nilai lumayan cepat untuk mobile dengan 87 poin dan nilai cepat untuk desktop dengan 97 poin menggunakan tools Google PageSpeed Insight. Skor SEO on-page Dogipark Waterboom Indrapura memiliki nilai yang tinggi, yakni 90 dari 100 berdasarkan dari plugin RankMath. Tidak mencapainya nilai 100 karena tidak menggunakan positive or negative sentiment word, di mana fitur tersebut belum support atau belum mendukung bahasa Indonesia. Submit sitemap telah selesai dilakukan dengan menggunakan bantuan plugin RankMath, yang selanjutnya dikirimkan ke Google Search Engine untuk segera dilakukan indexing. Variasi kata kunci juga penting, dengan menyisipkan banyak kata kunci pendukung seperti harga tiket Dogipark, harga tiket masuk Dogipark, promo Dogipark, alamat Dogipark, review Dogipark, ulasan Dogipark, dan lain sebagainya. Hal ini memudahkan robot mesin pencari dalam melakukan crawling, berguna untuk memahami sebenarnya apa isi dari artikel tersebut. Setelah melakukan semuanya, pencarian dengan kata kunci Dogipark di Google untuk perangkat mobile ataupun desktop berhasil memuncaki peringkat 1 halaman 1 Search Engine Result Page.
Terdapat hubungan atau keterkaitan yang baik antara penggunaan metode SEO dengan hasilnya di mesin pencari. Hal ini dikarenakan konten yang berkualitas, yang lebih human friendly, sehingga lebih relevan yang dihasilkan oleh metode SEO sendiri, sehingga mampu mendapatkan peringkat teratas di Search Engine Result Page. Walau SEO sendiri terbagi atas dua macam, yakni SEO on page dan SEO off page, melainkan yang paling penting di sini adalah penerapan dari SEO on page atau SEO di dalam halaman atau website itu sendiri. Karena SEO sendiri mengacu pada penerapan content is the king. Artikel yang jauh lebih fresh, lebih unik, dan lebih lengkap sehingga lebih relevan memiliki peringkat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kompetitor lain yang memiliki artikel sama. Hal ini karena isinya sesuai dengan perkembangan waktu di masa-masa yang sekarang. Tidak hanya itu saja, kecepatan website juga memiliki pengaruh yang besar dalam metode SEO, di mana untuk melakukan pemaksimalan percepatan website bisa menggunakan caching plugin, menggunakan Content Delivery Network atau CDN, optimizing JavaScript, CSS, HTML, hingga penggunaan dari Accelerated Mobile Page atau AMP. Kenyamanan pengguna juga menjadi sinyal atau faktor penting keberhasilan metode SEO pada artikel atau website. Hal ini dikarenakan semakin betah pengguna, maka semakin kecil bounce rate atau rasio pantulan dan semakin bagus dan berkualitas sebuah artikel tersebut. Variasi kata kunci juga menjadi penting. Hal ini karena variasi kata kunci tersebut menjadi kata kunci pendukung untuk kata kunci utama atau fokus keyword guna memudahkan Google Spider untuk melakukan identifikasi artikel tersebut berdasarkan search intent yang digunakan dan latent semantic indexing. Bagi pemilik, administrator website, dan content writer website, berikanlah artikel yang berkualitas karena standarnya SEO mengacu pada human friendly. Bagi pengguna atau pencari informasi, cari informasi dari website yang kredibel dengan memiliki spesialisasi di bidangnya untuk memudahkan pengaksesan informasi dari mesin pencari. Terima kasih banyak pada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan presentasi ini dari awal hingga akhir. Dan untuk sesi pertanyaan, baik itu pertanyaan basic, fundamental, teknikal, atau bagi teman-teman yang ingin mendalami tentang SEO, akan saya jawab pada sesi pertanyaan yang telah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.